Dokter. Apa Dea? Aneh banget deh dok. Masa ya ada netizen katanya pas ke RS mau lahiran, taunya udah bukaan 8. Padahal katanya dia nggak ngerasa mulu sama sekali. Oh, ada itu memang. Pasien aku juga pernah begitu. Kok bisa dok? Kebal banget ya. Itu bukan kebal, itu namanya silent labor. Yuk kita bahas. Hai Smartmoms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang silent labor. Tiba-tiba Smartmoms sudah dalam proses persalinan. Tanpa disadari, pembukaannya pun sudah besar. Nah, silent labor ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi ada kontraksi rahim yang sifatnya ringan tetapi terus-menerus, dan adanya serviks yang lebih gampang untuk membuka. Selain itu, ambang batas nyeri yang tinggi pada Smartmoms juga bisa menjadi salah satu sebabnya. Lalu, bagaimana dong kita bisa mendeteksi kita sudah sampai di dalam proses persalinan atau belum sih? Nah, hati-hati juga pada Smartmoms yang sudah mengalami ketuban pecah dini. Silent labor ini juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang demikian. Setelah ketuban pecah, maka kontraksi biasanya akan lebih kuat dan penurunan bayi bisa saja terjadi lebih cepat. Hal ini bisa saja menyebabkan terjadinya juga silent labor. Tiba-tiba, sudah bukan 8. Jadi, yang harus diperhatikan oleh Smartmoms adalah adanya lendir bercampur darah atau yang dikenal dengan blood show. Nah, lendir bercampur darah ini akan menjadi salah satu tanda adanya pembukaan mulut rahim. Jadi, apabila blood show atau lendir bercampur darah ini semakin banyak, maka Smartmoms sebaiknya segera saja ke rumah sakit. Demikian juga pada Smartmoms yang sudah mengalami ketuban pecah dini. Sebaiknya segera saja ke rumah sakit. Jangan sampai tiba-tiba nanti lahirnya di becak. Aduh, ciloko. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Bagaimana caranya membedakan antara kontraksi palsu dan silent labor? Nah, pada kontraksi palsu biasanya kontraksi tidak teratur dan tidak semakin kuat intensitasnya. Jadi bisa saja nih sekarang kontraksi, nanti 2-3 jam lagi baru akan terjadi lagi kontraksi. Dan terus begitu tidak teratur dan intensitasnya tidak bertambah. Dan yang paling penting, kontraksi palsu tidak pernah disertai dengan blood show atau lendir bercampur darah dan ketuban pecah dini. Sementara pada kasus silent labor, memang Smartmoms hampir tidak bisa merasakan kontraksi yang semakin lama semakin kuat. Tetapi, kontraksi yang terjadi akan teratur dan semakin lama semakin pendek. Silent labor sebenarnya bisa dikatakan tidak berbahaya, tapi juga bisa jadi berbahaya. Mengapa demikian? Tidak berbahaya karena apabila tidak ada masalah lain, maka Smartmoms bisa saja mengalami segera bersalin. Tetapi pada kasus-kasus di mana ada masalah-masalah lain, bisa saja contohnya adanya penekanan tali pusat yang menyebabkan aliran darah ke janin tidak lancar, sehingga menyebabkan janin dalam kondisi stres dan kekurangan oksigen. Hal ini tentu saja bisa berbahaya untuk si janin. Oleh karena itu, apabila Smartmoms sudah mulai mengalami tanda-tanda persalinan, terutama apabila ada lendir bercampur darah, sebaiknya segera saja ke rumah sakit agar kondisi Smartmoms dan bayi Smartmoms bisa dipantau dengan baik. Tapi Smartmoms nggak perlu khawatir ya. Banyaknya keputihan pada saat hamil bukan menjadi tanda pasti bahwa Smartmoms akan mengalami persalinan. Nah, keputihan itu ada yang patologis dan fisiologis. Smartmoms bisa tonton video saya yang ini untuk membedakan keputihan yang patologis dan fisiologis ya. Tetapi pada keputihan yang terjadi menjelang persalinan biasanya disertai dengan darah yang dikenal dengan blood show tadi. Nah, sementara silent labor juga tidak menyebabkan berkurangnya gerakan janin. Jadi, Smartmoms juga nggak perlu khawatir. Namun, apabila didapatkan gerakan janin berkurang, maka Smartmoms sebaiknya segera saja ke rumah sakit karena yang ditakutkan adalah janin Smartmoms sedang dalam kondisi kekurangan oksigen. Jika Smartmoms ingin tahu lebih banyak lagi tentang menghitung gerakan janin, boleh nih tonton juga video saya yang ini ya. Tapi, Smartmoms nggak perlu khawatir ya. Kasus silent labor ini juga tergolong jarang kok. Yang penting, Smartmoms melakukan kontrol rutin setiap minggunya agar bisa dideteksi apabila memang sudah terjadi pembukaan.
Selain itu, apabila ada perubahan-perubahan yang tidak wajar di tubuh Smart Moms, seperti adanya kontraksi rahim yang ringan tapi secara terus-menerus dan teratur, Smart Moms juga wajib menanyakan ke dokter Smart Moms dan apabila perlu segera saja ke rumah sakit. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SVOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.